ginjal kronik adalah suatu kondisi ketika ginjal kita sudah rusak dan tidak berfungsi, menurun sedikit demi sedikit dan berlangsung lebih dari 3 bulan. Itu sudah dikatakan gagal ginjal kronik. Saat ginjal mulai rusak, ginjal tidak bisa lagi bekerja dengan baik untuk membuang racun atau metabolisme di dalam tubuh, sehingga untuk mengatur cairan dan menjaga keseimbangan tubuh. Jika kerusakan makin parah, ginjal hampir tidak berfungsi sama sekali, sehingga orang yang mengalaminya biasanya perlu menjalani cuci darah. Apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu cuci darah? Nah, cuci darah itu adalah proses pembuangan racun yang melalui tindakan hemodialisa menggunakan mesin untuk mencuci darah, tidak lagi secara otomatis atau fungsional melalui tubuh kita, tetapi menggunakan mesin untuk cuci darahnya. Untuk penyebab dan faktor yang meningkatkan resiko gagal ginjal kronik adalah yang pertama, tekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi. Sebelumnya Bapak Ibu tahu kan apa itu tekanan darah tinggi? Ya, tekanan darah tinggi adalah tekanan darah yang lebih dari normal. Orang dewasa tekanan darah tinggi yaitu mencapai lebih dari 150 ke atas. Betul sekali. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah kecil di ginjal sehingga ginjal tidak bisa bekerja dengan baik. Untuk yang kedua yaitu tingginya gula di dalam darah yang biasa disebut dengan diabetes. Sebelumnya udah tahu kan? Ya, gula darah yang tinggi terus menerus lama-lama dapat merusak sel di dalam ginjal. Ini merupakan penyebab utama paling sering yang dialami oleh gagal ginjal akut. Kenapa? Karena penumpukan gula di dalam darah sehingga racun tidak bisa dikeluarkan melalui ginjal. Yang ketiga adalah faktor usia. Usia di atas 40 tahun, semakin bertambah usia, fungsi ginjal akan memang menurun secara alami. Nah, itu secara fisiologisnya ya wajar kalau untuk usia di atas 40 tahun fungsi ginjal menurun. Selain itu ada beberapa penyebab. Yang pertama ada kistik atau infeksi saluran kencing yang sering berulang. Yang kedua ada radang atau infeksi pada ginjal. Yang ketiga batu ginjal atau penyumbatan saluran kemih. Yang keempat ada penggunaan obat-obatan tertentu dalam jangka panjang, misalnya obat anti nyeri dengan dosis yang tinggi. Kadang-kadang ada yang memberi obat hipertensi. Nah, kadang-kadang kita jangan sembarangan minum obat tanpa resep dari dokter. Terus kalian Bapak Ibu ya, penyakit autoimun yang menyerang tubuh sendiri itu dapat menyebabkan gagal ginjal. Tanda dan gejala gagal ginjal kronik sendiri biasanya muncul pelan-pelan beberapa tanda, yaitu yang pertama ada gejala di air kencing, seperti air kencing menjadi sedikit atau bahkan tidak keluar. Itu sudah tanda gagal ginjal kronik. Yang kedua ada air kencing berbusa. Yang ketiga warnanya lebih gelap seperti teh. Biasanya kan normal putih atau ada sedikit kuning setelah baru itu normal amat. Tapi kalau lebih kuning atau lebih gelap seperti teh itu sudah tidak normal, masuk ke gejala gagal ginjal kronik. Yang keempat ada kadang terasa nyeri saat buang air kecil. Hati-hati jangan disepelekan saat kita buang air kecil. Kandung kemih kita atau bagian perut kita terasa nyeri saat buang air kecil. Untuk yang kedua yaitu gejala di seluruh tubuh. Terjadi bengkak pada kaki, wajah, dan kelopak mata. Jangan disepelekan. Kadang, oh ini asam urat nih. Enggak. Karena gagal ginjal kronik juga termasuk di dalam gejala bengkak pada kaki, wajah, dan kelopak mata. Untuk gejala kedua yaitu sesak nafas. Yang ketiga, badan terasa sangat lelah dan lemas. Jangan seperti beraktivitas sedikit saja baru sudah terasa capek, jalan sedikit saja baru sudah terasa capek. Jadi kita harus waspada. Itu ada sinyal di dalam tubuh kita bahwa kita mengalami gagal ginjal. Yang keempat ada gatal-gatal di seluruh tubuh. Kadang ada guduran kecil mulai dari paha biasanya.
paha di bagian lengan juga bisa. Terus yang kelima ada mual muntah dan tidak nafsu makan. Orang yang menderita gagal ginjal kronik, nafsu makannya menurun dan tidak nafsu makan, muntah juga. Bau mulut seperti bau pising. Itu orang yang mengalami gagal ginjal kronik. Selanjutnya ada kulit menjadi kering, bersisik atau berubah warna. Kadang bisa menjadi warna kuning. Selanjutnya ada nyeri atau pegal di bagian pinggang. Hati-hati aja kalau saat pinggang udah mulai sakit, itu bukan karena kita ngangkat barang berat. Itu sih wajar ya kalau kita ngangkat barang berat, pinggang jadi sakit. Tapi tiba-tiba pinggang sakit tanpa kita melakukan aktivitas yang berat, kita harus waspada. Bisa jadi itu penyebab dari gagal ginjal. Ketiga, kalau sudah parah, tekanan darah sangat tinggi, gerak otot, mudah mengantuk sampai penurunan kesadaran atau pingsan. Selanjutnya ada gangguan jantung karena kelebihan cairan di dalam tubuh. Sebelumnya Bapak Ibu udah tahu cara mencegahnya? Belum ya. Udah tahu cara mencegahnya? Belum ya. Untuk masyarakat yang masih sehat, untuk Bapak Ibu yang masih belum terkena, jangan sampai terkena. Nah, caranya adalah rutin cek tekanan darah, cek gula darah minimal setahun sekali. Banyak minum air putih, jangan sering minum obat tanpa saran atau resep dari dokter. Kurangi makan asin atau makanan-makanan yang instan atau cepat saji. Hindari rokok dan alkohol. Yang terpenting olahraga rutin minimal 30 menit sehari. Jaga berat badan tetap stabil. Nah, untuk yang udah punya risiko tinggi DM atau hipertensi, perlu melakukan minum obat teratur sesuai dengan anjuran dokter. Selanjutnya, jaga tekanan darah tetap stabil. Kurangi makanan yang terlalu asin, manis, dan lemak. Periksa fungsi ginjal secara rutin dan jangan sampai dehidrasi atau kurang minum air putih. Cara penanganan dan perawatan pada pasien gagal ginjal kronik. Yang pertama ada cuci darah. Seperti di awal saya bilang tadi, menggunakan mesin atau hemodialisis secara rutin bila disarankan oleh dokter. Yang kedua, mengurangi jumlah cairan yang diminum. Yang ketiga, diet khusus, rendah garam dan rendah protein. Yang keempat, mengkonsumsi obat dan mengontrol tekanan darah, gula darah dan gejala seperti gatal atau mual. Perawatan mandiri yang bisa dilakukan oleh pasien gagal ginjal kronik di rumah, yang pertama selalu datang ke jadwal cuci darah tepat waktu. Misalnya 1 minggu sekali atau seminggu 2 kali, pokoknya harus tepat waktu, jangan sampai lewat. Yang kedua, batasi minum sesuai anjuran dokter. Yang ketiga, hindari makanan asin, makanan instan, dan makanan pedas. Selanjutnya, jangan minum obat sembarangan. Timbang berat badan setiap hari, mengurangi rasa haus dengan mengurut es batu. Yang terakhir, mengatur stres, cukup istirahat, dan menjaga kebersihan tubuh agar tidak terinfeksi. Nah, dengan perawatan yang tepat, kondisi pasien bisa lebih terkontrol dan kualitas hidup tetap terjaga. Kita harus tetap menerapkan ginjal sehat dengan hidup yang sehat. Dengan cara apa? Mengurangi makanan yang instan, mengurangi makanan yang asin, mengurangi makanan yang manis atau minuman yang manis. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak untuk keberlangsungan hidup yang lebih aman. Saya kembalikan kepada Kak Ula jawabnya. Dari pertanyaannya, tadi kakak sering mengkonsumsi minuman bersoda dan juga sering untuk mengkonsumsi air putih. Apakah berisiko untuk terkena gagal ginjal? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa minuman yang manis, bersoda dapat menyebabkan gagal ginjal kronik. Tidak terjadi kemungkinan meski kakak udah banyak minum air putih dan tidak mengurangi untuk minuman bersoda, bisa jadi kakak akan terkena gagal ginjal kronik. Karena kenapa? Tidak dibarengi dengan pola hidup sehat, rutin berolahraga, cek kesehatan ke puskesmas atau dokter, bisa terjadi
saja terjadi meskipun kita rutin untuk minum air putih dengan teratur, banyak minum air putih, tapi kita diimbangi lagi dengan pemicu dari gagal ginjal kronik, yaitu minuman bermanis atau bersoda tadi. Bisa menjadi itu penyebab salah satu